Saudara, perlu Anda ketahui, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Selama lebih dari 1300 tahun, khilafah telah berhasil menaungi dunia Islam, menyatukan umat Islam seluruh dunia dan menerapkan syariah Islam secara kafah. Di dalam Islam sangat jelas, kedaulatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya yang berhak membuat hukum. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Innil hukmu illa lillah. Innil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah semata. Takbir! Allahu Akbar! Demokrasi bukan saja sistem kufur, tapi merupakan sistem yang berbahaya karena mengandung prinsip utama liberalisme. Kebebasan beragama, freedom of religion, telah menyuburkan aliran sesat, murtad, atau keluar dari agama Islam dianggap hal biasa, bahkan merupakan hak yang harus dilindungi. Kebebasan berpendapat, freedom of speech, menjadi pembenaran bagi propaganda pemikiran kufur, bahkan mereka rela dan mau menghina dan melecehkan Islam atas dasar kebebasan berpendapat. Demokrasi juga merupakan pangkal korupsi. Sementara itu, nasionalisme telah menjadikan ras dan bangsa menjadi berhala. Kepentingan bangsa di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan akidah Islam. Ikatan nasionalisme ini kemudian telah memecah belah umat Islam. Belenggu nasionalisme terbukti telah mengikis ukhuwah Islamiyah. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pemirsa Cokro TV. Berjumpa dengan saya dalam acara baru saya di Cokro TV, Radikal Radikul Cak Islah Bahrawi. Kebelakang ini dalam berbagai acara Radikal Radikul nantinya saya akan memberikan berbagai tambahan ilmu tentang apa radikalisme, apa ekstremisme, dan apa terorisme. Pertama, mengapa kita penting untuk membahas soal radikalisme ini? Berbagai negara, berbagai sejarah sudah membuktikan bahwa banyak negara yang pada akhirnya terlibat konflik satu sama lain. Terlibat dalam pertempuran-pertempuran sesama anak bangsa mereka ketika mereka gagal menanggulangi radikalisme secara holistik. Sejak awal, sejak dini, sejak dari hulu. Sehingga hilirnya kemudian melahirkan berbagai konflik. Contoh, Suriah, Somalia, Nigeria, Sudan, Mali, Republik Afrika Tengah, Asia Selatan, Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Filipina, dan berbagai bangsa lainnya di dunia adalah negara-negara dan bangsa yang gagal menyelesaikan persoalan radikalisme sejak dari awal. Saudara-saudaraku pemirsa Cokro TV, mari kita belajar dari negara-negara yang gagal untuk bisa memadamkan konflik itu. Radikalisme adalah kerikil dalam sepatu dalam setiap peradaban manusia, di setiap agama apapun, di setiap bangsa apapun. Di Arab, di dalam sejarah berbagai peradaban Islam, kelompok-kelompok radikal, kelompok ekstrim dan teror selalu menjadi catatan hitam dalam sejarahnya. Agama Kristen di Eropa juga pernah terlibat panjang dengan penghadapan terhadap kelompok-kelompok radikal yang kemudian berhasil mempengaruhi masyarakat untuk saling tikam sesama orang Kristen di Eropa selama 30 tahun. Kelompok Hindu di India, kelompok Buddha di Myanmar, orang-orang Katolik di Spanyol, di semenanjung Iberia, di Amerika Selatan. Semua ketika gagal berhasil menyelesaikan persoalan radikalisme yang mengatasnamakan agama, maka kemudian sejarah hitam itu menghiasi kita hingga hari ini. Kelompok-kelompok ideologi kiri, pembantaian Pol Pot, revolusi Bolshevik, dan berbagai gerakan-gerakan ideologi kiri yang mengarah kepada radikal juga memberi catatan hitam dalam berbagai gerakan-gerakan dehumanisme di seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, pemirsa Cokro TV, ke belakang ini kita akan memberikan wawasan tentang apa radikal itu, bagaimana mereka bergerak, bagaimana tinjauan akademisnya,
bagaimana tinjauan historiknya supaya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan radikal ini sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi menyederhanakan persoalan-persoalan yang sebenarnya persoalan utama di setiap bangsa di dunia. Radikalisme adalah awal dari berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan teror. Tapi ingat, sebelum radikalisme, ada satu perilaku yang sebenarnya selalu menjadi kerikil-kerikil dalam sepatu kehidupan intimasi sosial masyarakat, yaitu intoleransi. Dari intoleransi dalam berbagai sikap-sikap keseharian memunculkan radikalisme. Kalau radikalisme ini diberikan ruang di tengah berbagai kehidupan masyarakat kita, akan mengarah kepada ekstremisme. Dan ekstremisme adalah satu titik yang hampir menuju kepada terorisme. Oleh karena itu, supaya terorisme bisa terhalangi, supaya ekstremisme tidak terbentuk, supaya radikalisme itu bisa ditanggulangi sejak dini, mari kita awali kehidupan kita dengan sikap-sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan. Perbedaan dalam status sosial ekonomi, perbedaan dalam politik, perbedaan juga dalam persoalan-persoalan keyakinan dan keimanan. Oleh karena itu, dalam acara radikal-radikul oleh Cak Islah Bahrawi ini, izinkan saya untuk memberikan berbagai tinjauan-tinjauan secara empiris, secara historis, maupun dari perspektif sosial, ekonomi, dan politik, untuk supaya kita lebih waspada terhadap gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Sehingga apa? Tujuannya supaya negara ini tetap bersatu padu dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam payung bersama yang bernama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terakhir, saudara-saudaraku sekalian sebangsa setanah air, mari kita sadari, Indonesia adalah negara yang tidak masuk akal. Ada ribuan bahasa, ada ratusan suku, ada 17.000 pulau yang ada di Indonesia ini. Tapi kita masih bisa bersatu menjadi satu entitas negara yang utuh sampai hari ini. Kalau Indonesia ini ada di Eropa, kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah terpecah menjadi 20 atau 25 negara. Tapi kita hingga hari ini hampir 80 tahun, hampir satu abad, bangsa ini masih bisa bersatu dalam berbagai perbedaan. Dalam berbagai perbedaan-perbedaan agama, suku, maupun bahasa tadi. Bahkan berserak di antara pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia ini. Tapi kita tetap bersatu menjadi satu negara yang utuh. Sovereignty state yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab, negaranya kecil-kecil karena mereka tidak bisa bersatu, karena mereka masih ada dalam ego-ego sektoral masing-masing. Negaranya kecil-kecil di Arab itu. Padahal mereka satu suku, satu bahasa, bisa dibilang satu agama. Karena negara-negara di Arab itu semuanya memiliki bahasa yang sama. Bisa dikatakan sebagai suku yang sama. Hanya sub-sukunya, sub-etniknya yang berbeda. Tapi pada dasarnya mereka memiliki kebudayaan yang sama. Tapi mereka gagal bersatu menjadi negara kecil-kecil. Demikian juga Eropa. Eropa yang menurut kita orang-orang dengan peradaban yang lebih maju, ternyata mereka tidak bersatu, tidak bisa bersatu menjadi satu negara. Yugoslavia bertahan ratusan tahun menjadi satu negara, tapi akhirnya mereka tidak bisa bertahan ketika mereka memiliki ego identitas masing-masing. Mereka pecah menjadi Montenegro, Serbia, Bosnia, Estonia, dan sebagainya. Itu kita tidak boleh tiru dan diterapkan di sini. Bawa keberhasilan mereka ke Indonesia, tapi jangan bawa kegagalannya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita untuk melawan kelompok-kelompok radikal, ekstrim, dan teror yang selalu hampir memunahkan semua bangsa-bangsa di seluruh dunia. Mari kita nikmati konten-konten selanjutnya di Radikal Radikul bersama saya, Islah Bahrawi.